Selamat sore, selamat sambat buat kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita boleh berjumpa kembali setelah minggu yang lalu kita libur ya, karena ada perayaan ulang tahun dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saat ini pembahasan yang akan dibahas oleh Dr. Richard D. Trisno, spesial penyakit dalam, yaitu asam urat. Bagaimana mengatasinya, Dok? Nah, ini penyakit modern ya. Sekarang ini sudah banyak orang yang kalau ketemu obrolannya, lu pakai obat apa? Seberapa asam uratnya? Dan sepertinya merasa itu adalah penyakit kebanyakan orang. Namun kalau sudah kambuh, nah menderitanya luar biasa. Dan pada akhirnya semua akan mencari obat bagaimana penyembuhannya. Dan saat ini Rumah Sakit Advent Bandung dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab akan membahas asam urat, bagaimana mengatasinya. Baiklah, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan di sini ada Pendeta Mamahit, saya mohon kesediaan dari Pendeta Mamahit untuk membuka dalam doa. Silakan Pendeta Mamahit, apa bisa? Ya, oke. Suara saya terdengar? Ya, jelas. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari yang penuh berkat ini, hari Sabat yang kudus, kami berterima kasih pula ya Tuhan oleh kesempatan bersama-sama dengan Rumah Sakit Advent untuk mengikuti acara Kami Bertanya Dokter Menjawab dalam acara membahas mengenai asam urat sore ini ya Tuhan. Berkati seluruh acara ini, berkati dokter yang akan memberikan pengetahuan kepada kami, agar mulai pengetahuan ini kami boleh menjaga kesehatan kami, dan kami boleh gunakan hidup kami yang sehat oleh pertolongan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Peggy Bower yang memimpin acara ini, supaya berjalan dengan baik sampai selesai dengan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami, berkati kami semuanya mengikutinya, supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih, sempurnakan doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mamahit. Dan saat ini tidak berlama-lama lagi, saya akan panggilkan Dr. Richard D. Trisno, spesialis penyakit dalam, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Ya. Baik, selamat sore Ibu Peggy, selamat sore Pendeta Mamahit, dan selamat sore buat seluruh peserta semua yang ingin mengikuti tentang sesi Anda Bertanya Dokter Menjawab. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin langsung saya coba share screen saja. Boleh. Boleh di. Sudah jadi co-host belum ya? Sudah ya? Oh, belum ya. Belum ya. Pak Joko boleh dijadikan co-host ya. Sudah. Dokter. Dr. Richard silakan mau share screen. Oke. Izin apa sudah terlihat? Sudah. Bagus. Oke, baik. Ya, baik, selamat sore semuanya. Tanpa berlama-lama, mungkin saya langsung aja ke topik pembahasan kita pada sore Sabat ini. Judul yang saya ambil adalah asam urat dan juga gout. Mengapa saya memilih topik ini? Karena memang di lapangan kita sering sekali melihat orang kena asam urat atau kena gout, ada serangan gout. Itu serangan asam urat akut yang kadang-kadang pengobatannya tidak tepat ya. Jadi pada efeknya banyak orang yang justru makin lama kena serangan asam urat, serang-serangan terus, dan bahkan mungkin ada beberapa yang sampai tidak mau minum obat lagi. Jadi mereka banyak yang beralih ke jamu-jamuan. Di mana kita ketahui jamu-jamu itu memang kadang-kadang banyak yang kita tidak ketahui isinya, biasanya diisi dengan obat-obatan seperti steroid. Dan memang kalau kita gunakan obat steroid atau obat-obat anti nyeri dalam jangka panjang, memang resikonya sangat berbahaya ya, terutama bisa menyebabkan kebocoran lambung, dan juga ada penyakit-penyakit lain yang bisa disebabkan dengan penggunaan obat steroid jangka panjang. Jadi mungkin di topik sore hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan mungkin bagaimana sih cara-cara yang terbaik, bagaimana kita bisa mengatasi asam urat. Mungkin kebanyakan dari antara kita yang tidak ada pernah asam urat, ya nggak ada
nggak pernah merasakan seperti ini. Tapi memang banyak sekali pasien-pasien yang menderita asam urat, terutama yang serangan akut, itu menderita sekali. Seperti yang tadi dibilang oleh Bu Peggy, kalau kena serangan ini biasanya sakitnya minta ampun. Oke, slide pertama ini memang gout ini the disease of kings. Jadi memang sebenarnya asam urat atau gout serangan akut yang biasa disebut dengan gout ini udah lama sekali. Memang mereka trace sampai ke zaman Mesir kuno dulu. Mereka bisa lihat dari tulang-tulang orang-orang mumi-mumi yang zaman dulu memang dicurigai ternyata mereka sudah memiliki asam urat pada zaman itu. Dan diketahui ternyata pada zaman-zaman dahulu juga dikatakan bahwa penyakit asam urat ini dikenal sebagai simbol status kekayaan seseorang, di mana pada zaman dulu seseorang terkena penyakit asam urat ini biasanya adalah orang-orang yang kaya, terutama raja-raja, orang bangsawan-bangsawan. Di sini adalah sebuah lukisan karikatur di tahun abad ke-19 tentang seorang raja Inggris di mana dia terkena juga serangan asam urat. Jadi pada zaman dahulu asam urat atau serangan asam urat ini adalah simbol status seseorang. Jadi mereka yang terkena penyakit asam urat biasanya orang-orang kaya atau orang-orang bangsawan yang mampu untuk beli alkohol, mampu untuk makan makanan daging yang banyak. Jadi biasanya makanya disebut penyakit ini adalah penyakit dari raja-raja. Di sini selanjutnya adalah gambaran yang karikatur juga di abad 19 juga, bagaimana orang-orang bangsawan zaman dulu. Bisa kita lihat di sini, lukisan di sini bagaimana orang tersebut biasanya gemuk-gemuk dan biasanya ada minum alkohol, makanan daging-daging. Dan di sini digambarkan memang terutama paling sering serangannya di kaki ya. Di sini digambarkan ada mungkin agak di hiperbolik ya. Jadi gambaran setan yang bikin sakit di kaki. Jadi menggambarkan betapa sakitnya ketika serangan asam urat. Jadi kurang lebih gambar ini bisa menggambarkan faktor risiko dari asam urat dan seberapa nyeri sih atau seberapa berat sih keluhan dari asam urat itu sendiri. Jadi dari zaman dahulu memang sudah banyak sekali penyakit asam urat ini. Nah, untuk kita ketahui sebenarnya normal asam urat itu berapa sih? Memang menurut WHO pada pria adalah 3,5 sampai 7 mg per desiliter, pada wanita itu 2,6 sampai 6. Jadi pada wanita biasanya lebih rendah. Karena wanita terproteksi waktu premenopause itu dengan hormon estrogen, jadi lebih aman dibandingkan dengan laki-laki. Makanya kenapa pada laki-laki lebih sering terkena serangan asam urat dibandingkan dengan wanita. Dan untuk definisinya sendiri, hiperuremia itu kadar asam urat yang meningkat, ini biasanya lebih dari 6,8 mg per desiliter. Kenapa angka 6,8 ini diambil? Alasannya apa sampai kita mematok bahwa angka di atas 6,8 itu dianggap dengan hiperuremia? Memang setelah dipelajari bahwa asam urat di bawah 6,8, asam urat ini merupakan, nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana asam urat itu merupakan hasil metabolik dari ada namanya purin di dalam tubuh, di mana purin itu sangat diperlukan oleh tubuh. Dan hasil metaboliknya itu biasanya berupa asam urat, hasil akhirnya, dan asam urat ini diharapkan akan dibuang lewat ginjal. Dan kadar kurang dari 6,8 ini, asam urat itu masih soluble atau masih mudah larut di dalam pembuluh darah kita, ataupun nanti di saluran kencing. Di mana dengan kadar asam urat lebih dari 6,8, itu dalam istilah disebut dengan supersaturated, atau artinya dia mudah untuk tidak menjadi larut. Jadi presipitasi. Jadi bisa menggumpal seperti itu. Jadi kenapa angka 6,8 ini diambil? Dan penyebab dari peningkatan asam urat atau hiperuremia adalah karena peningkatan dari produksi asam urat itu sendiri, atau juga bisa karena penurunan dari ekskresi atau pembuangan asam urat, atau bisa karena kombinasinya. Untuk definisi yang selanjutnya adalah gout. Nah, gout ini mungkin agak jarang didengar, tapi gout ini kurang lebih biasa kita sebut sebagai serangan asam urat. Bisa akut maupun kronis. Di mana gout ini merupakan penyakit progresif akibat deposisi kristal monosodium urat di sendi, ginjal, dan jaringan ikat lainnya sebagai akibat dari hiperuremia yang berlangsung kronik. Di mana monosodium urat ini nanti kita akan pelajari. Monosodium urat ini adalah bentuk dari asam urat yang sudah tidak mudah larut lagi. Jadi biasanya dia akan terpresipitasi, terdeposisi di organ-organ, di jaringan-jaringan seperti di sendi-sendi yang bisa menyebabkan penyakit gout ini sendiri.
Dan ini kurang lebih apa-apa sih yang menyebabkan peningkatan asam urat? Di sini tadi dikatakan yang pertama adalah produksi asam urat yang berlebihan. Memang di sini ada biasanya penyakit-penyakit keganasan seperti penyakit leukemia, atau ada hemolisis, biasanya ada kehancuran dari sel darah merah dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Namun yang bisa kita sering mungkin kita hadapi adalah contohnya adalah dengan purine rich diet atau makanan-makanan yang mengandung kaya akan purin. Nanti kita akan pelajari makanan-makanan apa saja sih yang mengandung kaya akan purin. Tapi selain itu juga bisa juga karena exercise atau olahraga yang berlebihan. Jadi memang olahraga kita jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena olahraga yang berlebihan itu dapat menyebabkan ada kerusakan-kerusakan pada sel otot, di mana akan nanti efek hasil akhirnya adalah asam urat yang berlebihan. Dan juga penggunaan alkohol yang berlebihan itu bisa juga dapat meningkatkan asam urat. Obesitas juga dapat meningkatkan produksi dari asam urat. Lalu gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan penurunan dari pembuangan asam urat, contohnya adalah yang paling sering adalah penyakit gagal ginjal kronis terutama, di mana kita ketahui bahwa mayoritas asam urat itu dibuang lewat ginjal. Jadi kalau ada kegangguan gagal ginjal kronis terutama, maka kemampuan ginjal untuk membuang asam urat itu sangat terbatas, sehingga asam urat jadi kelihatannya meningkat di darah kita. Selain itu juga disebabkan akibat dari hipertensi. Hipertensi juga dapat meningkatkan asam urat. Ada gangguan tiroid seperti hipotiroid atau juga hiperparatiroidisme. Namun yang paling sering kita lupa keluarga kita yang memiliki sakit jantung, di mana salah satu obatnya adalah penggunaan obat diuretik. Jadi memang harus berhati-hati juga terhadap efek dari obat-obat tersebut. Jadi memang kita akan lihat juga dari jenis-jenis obat-obatan yang kita gunakan. Atau juga mungkin karena mekanisme kombinasi. Oke, secara umum epidemiologi ini sebenarnya hanya 1-2% populasi dewasa saja. Dan saya sudah katakan sebelumnya, di mana pria ini lebih banyak dibandingkan wanita karena wanita memiliki protektif yaitu hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini protektif untuk mencegah peningkatan asam urat. Namun setelah wanita itu usia menopause, prevalensi gout pada wanita juga akan meningkat. Dan prevalensi ini akan meningkat sesuai dengan umur. Jadi semakin usia kita bertambah, resiko kita untuk menderita sakit gout ini juga akan semakin tinggi. Dan kebanyakan dari kita juga banyak yang belum sampai kena gout, tapi asam uratnya meningkat tanpa gejala. Jadi banyak sering di antara kita mungkin asam uratnya tinggi, tapi nggak ada gejala apa-apa, nggak pernah serangan asam urat, ataupun tidak ada batu ginjal. Nah itu banyak juga terjadi dan prevalensinya lebih banyak. Di sini dikatakan terdapat hampir 20% di Amerika Utara. Di Indonesia belum ada data yang pasti, namun di sini ada beberapa studi di Bali 14,5%. Di sini juga ada studi juga di etnis Sangihe di Minahasa Utara itu sampai 29,2%. Jadi cukup banyak juga di daerah Sulawesi Utara. Dan ini adalah faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang memiliki asam urat yang tinggi. Yang pertama tadi adalah konsumsi diet kita yang kaya akan purin. Purin itu contohnya di sini mungkin secara umum yang contoh yang paling tinggi mengandung kadar purin seperti daging, terutama daging merah, liver, jeroan, ikan sarden. Nah ini memang memiliki kandungan purin yang sangat tinggi. Selanjutnya obesitas juga dapat meningkatkan produksi asam urat, hipertensi juga dapat meningkatkan resiko asam urat. Sindrom metabolik ini biasanya disebabkan karena resisten terhadap insulin. Ini dapat menyebabkan ada termasuk diantaranya adalah diabetes, kolesterol yang tinggi, lingkar perut yang lebih besar. Nah ini adalah disebut dengan metabolic syndrome. Di sini juga dikatakan penggunaan diuretik. Ada beberapa diuretik yang dapat meningkatkan asam urat, mencegah ekskresi dari asam urat. Contohnya seperti HCT kalau mungkin kita pernah dengar ya. Dan juga penyakit ginjal kronis, di mana sekarang di zaman yang peningkatan orang dengan diabetesnya tinggi, di mana orang-orang dengan gagal ginjal kronis, terutama dengan hemodialisa juga semakin meningkat,
di mana itu juga dapat menyebabkan resiko meningkatnya asam urat dalam darah kita. Dan ini adalah selain dari asam urat tadi menyebabkan resiko di sendi-sendi kita, ini juga dapat meningkatkan resiko kardiovaskular. Tidak secara langsung, namun dia di sini juga dapat menyebabkan gangguan-gangguan peningkatan peradangan di pembuluh darah baik pembuluh darah kecil, dan juga dapat mengganggu dari oksidasi dari kolesterol yang jahat atau LDL, di mana hal-hal tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Jadi makanya setiap kali terutama pada orang misalnya datang ke poliklinik, terus misalnya ada sakit, ada hipertensi atau kolesterol, biasanya kita selalu memeriksakan juga asam urat, karena asam urat ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Dan ini adalah bagaimana metabolisme dari asam urat. Bagaimana sih sampai terjadinya asam urat ini? Jadi bagaimana dari penyerapannya? Biasanya contohnya dari makanan yang misalnya tinggi kayak kandungan purin, baru dia akan dicerna, nanti diambil ke dalam saluran pencernaan dan diabsorpsi. Nanti memang purin ini sebenarnya banyak sekali kegunaannya, terutama yang paling sering kita ketahui adalah untuk merupakan bagian dari building blocks dari DNA. DNA itu yang untuk kode genetik dalam tubuh kita. Jadi setiap sel dalam tubuh kita memiliki kode DNA. Jadi penting sekali purin dalam tubuh, terutama dalam kelangsungan dari DNA ini sendiri. Namun ada beberapa yang memang setelah yang kelebihannya tidak digunakan, dia akan dihancurkan. Jadi biasanya dari purin nanti dia akan diubahkan menjadi beberapa metabolit, dan akhirnya dia akan menjadi asam urat. Nah, asam urat ini sebagian besar lebih banyak yang direabsorpsi kembali. Jadi sudah dibuang lewat ginjal, tapi sebagian besar akan direabsorpsi lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa 10% akan dibuang lewat ginjal dan 90% biasanya akan diserap kembali oleh ginjal. Jadi kalau memang kita memakan makanan yang mengandung kaya purin yang cukup banyak, dan itu dapat menyebabkan resiko meningkatnya kadar asam urat. Dan ini adalah tadi kurang lebih bagaimana jalur metabolik purin secara langsung, bagaimana tadi di sini kode-kode DNA kita, contoh di adenosin, guanesin, dan dia akan nanti di metabolik di akhirnya menjadi produk akhir, yaitu asam urat. Nah, ini adalah bagaimana transformasi dari asam urat menjadi MSU. MSU ini yang tadi mungkin di awal disebut sebagai monosodium urat, di mana monosodium urat ini adalah bagian dari bentuk dari asam urat yang sudah sulit untuk larut, ya. Jadi dia akan menjadi presipitasi, dia akan mengendap seperti itu, dan itu yang mungkin menyebabkan nanti resiko terjadinya serangan asam urat. Di mana asam urat itu secara umum dia dibentuknya adalah ion urat, di mana dia terutama dalam pH tubuh ya di 7,4. Namun pada kondisi-kondisi contohnya adalah dehidrasi atau keadaan tubuh yang asam, misalnya pada keadaan seorang dengan sakit yang kritis, di mana kondisi tubuhnya itu menjadi asam, lebih asam dari biasanya, resiko dia untuk terbentuknya jadi monosodium urat juga akan menjadi lebih tinggi. Selain itu juga adalah dengan suhu, misalnya suhu yang dingin itu juga dapat meningkatkan resiko terbentuknya monosodium urat. Jadi ini adalah bagaimana asam urat itu nanti dia akan menyebabkan monosodium urat yang nanti akhirnya akan terdeposisi di sendi-sendi dan juga di ginjal atau di jaringan-jaringan lain. Dan ini bagaimana MSU itu bisa mengkristalisasi atau mengendap tadi. Jadi bagaimana ini adalah asam urat, karena kadar asam urat yang tinggi di sini juga ditambah dengan misalnya kondisi suhu yang rendah pada kondisi yang dingin contohnya, atau pH yang rendah atau keadaan tubuh sedang asam. Ini dapat membuat formasi klaster, dan di sini pada ujungnya akhirnya dia akan menjadi pembentukan kristal-kristal, di mana kristal ini dapat mengendap di sendi-sendi kita. Terutama di sini dikatakan bagaimana temperatur yang rendah itu sangat memiliki menyebabkan pembentukan MSU yang tinggi. Contohnya adalah serangan asam urat paling sering itu terdapat di sendi jari kaki kita yang paling bawah. Dan itu menjelaskan juga bagaimana kenapa, karena memang perfusinya perfusi darah ke
ibu jari kaki itu memang lebih sedikit, menyebabkan suhu yang juga lebih dingin, sehingga kenapa serangan asam urat itu paling sering dan pertama kali biasanya terjadi di pangkal ibu jari kaki kita. Jadi itu yang menyebabkan kenapa serangan asam urat sering terjadi di daerah tersebut. Dan selanjutnya adalah bagaimana komplikasi-komplikasi hiperuricemia. Jadi asam urat yang berlebihan ini, terutama yang paling sering itu di kita adalah menyebabkan gout arthritis, yaitu penyakit gout di sendi-sendi kita, di mana terdapat peningkatan kadar asam urat serum yang berlangsung kronik sehingga terjadi deposisi kristal monosodium urat di persendian. Jadi kristal MSU yang di sendi-sendi ini dia dapat menyebabkan reaksi inflamasi dan pada akhirnya menyebabkan serangan asam urat akut. Selain dari gout arthritis atau sendi, dia juga dapat menyebabkan nefrolitiasis, batu ginjal, di mana semua orang yang sudah terkena gout sendi biasanya resiko dia terjadinya batu ginjal itu juga sangat tinggi. Selanjutnya adalah ada gangguan ginjal, di sini nefropati urat atau nefropati asam urat, di mana kristal-kristal asam urat tadi dia akan terdeposisi di jaringan-jaringan ginjal yang dapat menyebabkan gangguan ginjal dan akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Dan biasanya bagaimana sih gejala dari asam urat gout arthritis atau sendi ya, gout di daerah sendi? Biasanya ini adalah rasa nyeri yang hebat dan mendadak. Jadi ini biasanya serangan asam urat itu harus nyerinya hebat sekali, sakit sekali, biasanya terjadi di pagi hari, di malam hari atau di pagi hari. Jadi kadang-kadang pasien bangun tiba-tiba karena kesakitan di daerah ibu jari kakinya, di mana pangkal ibu jari kaki itu kejadiannya paling banyak kurang lebih 70-80%, namun bisa juga terjadi di sendi-sendi lain seperti di pergelangan kaki, di ankle, di punggung kaki, di lutut, di siku lengan, di pergelangan tangan atau di jari-jari tangan. Namun paling sering adalah di ibu jari kaki. Di sini juga ada sebuah karikatur bagaimana dari zaman di abad ke-18 mereka sudah menggambarkan bagaimana nyeri kaki di pangkal ibu jari kaki ini sangat sakit sekali, digambarkan seperti digigit setan ya di sini ya. Ini mungkin hanya karikatur aja. Dan biasanya selain nyeri, sendinya juga akan tampak kemerahan dan bengkaknya tidak simetris, kadang-kadang hanya hanya pangkal ibu jari kaki kanan saja atau kiri saja, tapi kadang-kadang bisa juga dua-dua dari ibu jari kaki itu bisa bengkak. Dan kalau diraba akan terasa panas seperti itu. Jadi ini tanda-tanda adanya peradangan yang cukup berat. Di sini bisa kita lihat gambar bagaimana contoh kaki yang terkena serangan asam urat akut. Di sini adalah kaki kanannya terdapat warnanya lebih merah dan kelihatannya lebih bengkak, dan ini rasanya akan sakit dan kalau dipegang pun akan terasa panas dan nyeri. Dan ini adalah gambar foto yang sudah cukup lama, bagaimana selain dari di jari-jari kaki, ini juga bisa menyerang sendi-sendi lain di tubuh, seperti di sini yang bisa kita lihat adalah sendi di siku, di sini juga di sendi-sendi jari, dan ini benjolan-benjolan ini adalah yang biasa kita sebut dengan tofus. Jadi ini adalah tadi monosodium urat yang mengkristal dan dia akan terdeposisi di situ dan dia seperti akan mengapur, seperti pengkapuran ya. Jadi akan membesar dan ini yang biasa kita sebut dengan tofus. Dan paling sering memang biasanya di pangkal ibu jari kaki. Namun ini pun bisa menyerang di sendi-sendi lain seperti pergelangan tangan, di sendi-sendi jari, di siku. Dan ini akan terasa sakit sekali. Dan biasanya kalau kita misalnya sudah melihat sebuah sendi yang seperti tadi itu, idealnya adalah kita harus mengambil disedot ya, biasanya disedot untuk kita akan lihat di dalam mikroskopi. Makanya kalau kita lihat secara mikroskopik gambarannya akan seperti ini, kristal-kristal panjang seperti ini. Jadi ini kristal-kristal ini biasanya akan menyebabkan, dia akan mengundang sel-sel inflamasi, sel-sel darah putih, dan sitokin-sitokin yang dapat menyebabkan peningkatan peradangan, dan itu yang dapat menyebabkan nyeri yang sangat hebat, peradangan yang hebat. Di sini juga bagaimana kita menggunakan ada mikroskopi khusus untuk melihat adanya perubahan-perubahan warna. Di sini bisa kita lihat bagaimana kristal-kristal monosodium urat ini bentuknya akan seperti ini. Karena kita harus membedakan juga dengan
penyebab yang lain di sini adalah contoh penyebab bukan karena gout, asam urat, tapi karena pseudo gout. Jadi bisa kita lihat ini bisa untuk membedakan juga. Dan kita juga perlu melakukan pemeriksaan mikroskopis ini juga selain untuk melihat kristal dari asam urat ini. Kadang-kadang kita juga untuk membandingkan apakah serangan sendi ini hanya karena asam urat atau juga misalnya karena sudah terinfeksi. Karena sering juga kita sulit untuk membedakan apakah ini karena serangan asam urat akut atau karena infeksi sendi atau yang biasa disebut sebagai septic arthritis, karena pengobatannya pun akan berbeda. Jadi perlu kita lakukan pemeriksaan mikroskopis pada sendi-sendi yang terkena. Dan ini adalah gambaran dari ronsen atau radiologi dari sendi yang terlibat ya. Di sini yang paling sering adalah di sendi ibu jari, pangkal ibu jari, atau di sini biasanya kami sebut sebagai MTP1, metatarsal phalangeal 1. Dan ini yang sendi yang paling sering terlibat. Di sini bisa kita lihat bagaimana dibandingkan sendi-sendi yang di sebelahnya, ini adalah sendi-sendi yang normal. Dan di sini sendi ibu jari kaki ini kelihatan, ini kaki kiri di sini, kaki kiri di mana sudah banyak terjadi kerusakan dan pembentukan kristal-kristal atau tofus di sekitarnya. Jadi bisa kita lihat bagaimana kerusakan asam urat ini dapat juga menyebabkan kerusakan sendi di daerah yang terlibat. Dan selain itu kita bisa mendiagnosa juga berdasarkan dari beberapa kriteria. Di sini yang paling sering kita gunakan adalah kriteria dari ACR EULAR tahun 2015. Biasanya kita akan menanyakan biasanya sendi-sendi apa yang terlibat. Nah, memang skor paling tinggi biasanya adalah sendi MTP1 atau sendi pangkal ibu jari kaki ya, di mana itu adalah sendi yang paling sering terlibat. Jadi karena kadang-kadang sering sekali pasien datang dengan misalnya keluhan nyeri sendi yang berbeda. Jadi kadang memang kalau memang dia serangannya di MTP1, jadi ini kemungkinan besar ini karena asam urat itu lebih tinggi, makanya skornya lebih tinggi, skornya adalah 2. Dan selanjutnya adalah karakteristik episode simptomatik. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa nyeri dari asam urat ini, serangan asam urat akut ini sangat sakit sekali, akan sulit berjalan dan memang terasa hangat dan warnanya kemerahan. Jadi nanti di situ kita akan lihat apakah semua kriteria tersebut masuk. Jadi ada apakah dia kemerahan, apakah dia nyeri, ditekan, apakah sulit berjalan menggunakan sendi yang terlibat. Kalau semuanya ada, skornya langsung makin tinggi. Karena kadang-kadang mungkin banyak orang yang bilang, dok saya sakit-sakit nyeri sendi saya, mungkin asam urat. Tapi kalau kita lihat tidak ada kemerahan, kalau jalan masih bisa, nggak terlalu sakit sekali, dipegang pun nggak sakit. Nah itu mungkin kemungkinan bukan karena serangan asam urat. Jadi kalau serangan asam urat itu sangat karakteristik sekali dengan keluhan yang tadi. Dan di sini dikatakan juga episodenya biasanya nyerinya cepat ya, biasanya dalam kurang dari 24 jam itu langsung terasa nyeri yang hebat sekali. Karena ada beberapa nyeri sendi juga atau gangguan sendi lain yang nyerinya bertahap pelan-pelan, tidak langsung sakit sekali. Tapi kalau asam urat biasanya nyerinya langsung akut, jadi biasanya kurang dari 24 jam. Dan kadang-kadang dia akan membaik dengan sendirinya dalam jangka waktu misalnya kurang dari 2 minggu. Dan kalau dia sudah nggak sakit, biasanya benar-benar nggak sakit, jadi benar-benar sembuh tanpa gejala. Jadi beda dengan nyeri-nyeri sendi yang lain. Kadang-kadang contohnya seperti osteoartritis, di mana nyeri sendinya akan terus-terusan ya dipakai jalan, sakit-sakit terus. Sedangkan pada asam urat, nyeri sendinya biasanya kadang-kadang bisa hilang. Jadi nggak sakit, tapi bisa kadang-kadang sakit sekali. Jadi episodik seperti itu. Nah biasanya di situ kalau memang gejalanya seperti itu, skornya pun akan semakin tinggi. Dan selanjutnya adalah bukti klinis adanya tofus. Tofus itu yang tadi yang misalnya ada dari pengkristalisasian dari asam urat tadi yang nanti bentuknya seperti pengapuran ya. Dan lokasinya bisa macam-macam, bisa di sendi MTP1 di pangkal ibu jari kaki tadi, tapi bisa juga di jaringan-jaringan lain. Di sini dikatakan bisa di telinga, di bantalan jari, di tendon, dan jadi bukan hanya di sendi-sendi saja bisa terdapat munculnya tofus. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan laboratorium. Di sini yang paling kita sering periksa adalah memang asam urat itu sendiri. Namun perlu kita perhatikan sering sekali juga bahwa pada serangan asam urat akut, asam uratnya kadang-kadang bisa normal juga. Kenapa? Karena memang ada beberapa proses-proses inflamasi, sitokin inflamasi yang dapat menurunkan kadar asam urat bisa sampai
turun kurang dari 2 mg per desiliter. Jadi kalau memang secara klinis sudah kelihatan seperti asam urat, namun hasil labnya asam uratnya normal, masih tetap ada kemungkinan itu memang karena serangan asam urat akut. Dan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ya tadi kita mengaspirasi atau mengambil cairan dari sendi yang terlibat. Nanti kita akan lihat gambaran yang tadi kita lihat tadi mikroskopis. Apakah memang gambarannya curiganya ke kristal monosodium urat? Kalau memang terdapat gambaran kristal itu sudah tegak langsung bisa kita katakan bahwa ini adalah serangan asam urat akut. Dan memang kita bisa lakukan juga dengan pemeriksaan radiologi lain yang tadi, dan juga bisa ultrasound bisa juga kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita total skornya lebih dari 8 atau lebih, itu bisa kita katakan bahwa ini adalah serangan asam urat akut. Di mana asam urat pun memang terdiri dari beberapa fase, ada 4 fase. Yang pertama adalah hiperuremia tanpa gejala klinis. Nah ini yang paling sering terjadi ya. Jadi banyak sekali yang mungkin datang untuk pemeriksaan medical check-up, pemeriksaan asam uratnya biasanya lebih dari 7, bisa sampai 8 atau 9, bahkan ada yang lebih dari 10, tapi nggak ada gejala sama sekali, tidak ada pernah serangan asam urat, tidak ada batu ginjal. Nah itu apa yang bisa kita lakukan? Nah memang ada beberapa perbedaan dari pendapat dari beberapa pedoman, ada yang menganjurkan kalau tidak ada gejala tidak perlu diterapi. Namun ada juga guideline yang dari Jepang pernah mengatakan bahwa kalau memang dia ada faktor risiko jantung, contohnya dia memang ada penyakit jantung, pernah ada riwayat pasang ring, biasa kalau asam urat lebih dari 9 dianjurkan untuk diobati. Tapi secara umum dikatakan bahwa peningkatan asam urat tanpa gejala-gejala tadi, tanpa batu ginjal, tanpa serangan asam urat yang akut tadi, itu tidak perlu diterapi. Dan yang fase selanjutnya adalah artritis gout akut. Nah ini yang memang yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana serangan yang sangat sakit sekali dalam periode yang akut dan mendadak, ini yang disebut dengan artritis gout akut. Yang selanjutnya adalah fase interkritikal. Ini adalah interval tanpa gejala klinis. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa setelah sudah sembuh biasanya nggak ada gejala sama sekali, udah bisa normal, bisa jalan, maksudnya jalannya nggak ada sakit, nggak ada keluhan. Nah ini yang disebut dengan fase interkritikal. Jadi ini adalah interval di mana tanpa adanya gejala klinis. Dan tapi nanti bisa juga begitu ada trigger atau pencetus lagi, bisa terjadi lagi serangan asam urat akut. Dan yang terakhir adalah fase artritis gout kronik atau gout kronik. Ini adalah suatu fase gout di mana sudah terjadi pembentukan seperti tadi yang tofus, yaitu pengapuran tadi di sendi-sendi atau di jaringan-jaringan lain ya, sehingga ini disebut sebagai dengan gout kronik. Atau batu ginjal juga, batu ginjal asam urat ini juga disebut dengan fase artritis gout kronik. Dan ini adalah pencetus dari serangan asam urat akut. Jadi ini yang mungkin perlu kita perhatikan juga, bagaimana seseorang yang memang sudah pernah kena serangan asam urat dapat dipicu lagi serangan asam uratnya. Yang pertama adalah perubahan kadar asam urat yang mendadak, di mana peningkatan mendadak maupun penurunan mendadak kadar asam urat dapat memicu serangan artritis gout akut. Jadi bukan hanya ketika asam uratnya naik mendadak, contohnya ketika kita makan makanan yang kayak purin tadi ya, misalnya kita makan liver atau jeroan atau ikan sarden, langsung misalnya serangan tinggi, atau kadang-kadang kacang-kacangan juga itu bisa menyebabkan serangan. Tapi juga ketika kadar asam uratnya juga turun secara mendadak. Contohnya ketika seorang dia sudah pernah kena serangan asam urat, kemudian dia coba sendiri nih, dia minum aja allopurinol ya, yang paling sering allopurinol, dia minum aja obat allopurinol. Nah, allopurinol ini kan efeknya memang menurunkan asam urat. Namun penurunan asam urat yang mendadak itu karena allopurinol itu juga dapat men-trigger atau memicu serangan asam urat akut. Jadi inilah kenapa gampang-gampang susah mengobati asam urat, banyak orang yang akhirnya nggak mau minum obat lagi, karena justru setelah minum allopurinol kok malah serangan lagi, jadi banyak yang nggak mau minum. Jadi nanti kita akan coba ajarkan bagaimana sih caranya supaya bisa menurunkan serangan asam urat tanpa menyebabkan memicu serangan asam urat lagi. Dan ini ini sudah dijelaskan. Yang kedua adalah contoh yang lain yang dapat memicu adalah menggunakan obat-obatan yang dapat meningkatkan kadar asam urat serum. Seperti antihipertensi, contohnya golongan tiazid ya. Kalau mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah minum obat HCT, loop diuretik itu contohnya seperti furosemid. Ada atau juga heparin, ini siklosporin, obat-obat kemoterapi.
Dan jadi obat-obat ini bisa juga dapat meningkatkan kadar asam urat serum. Kondisi lainnya adalah seperti trauma, operasi atau perdarahan, dehidrasi, infeksi, pajanan kontras. Jadi semua hal-hal yang akut ya yang menyebabkan perubahan mendadak. Contohnya yaitu dehidrasi, seperti infeksi yang berat itu menyebabkan memicu serangan asam urat akut. Dan ini adalah perjalanan penyakit gout secara umum. Jadi bisa kita lihat di sini contohnya dari awal, misalnya seseorang dengan kadar asam urat yang normal, namun kita memiliki faktor risiko, contohnya adalah misalnya dengan obesitas atau sindrom metabolik, contohnya ada DM, ada kolesterol, atau lingkar pinggang yang besar, atau juga ada faktor metabolik lain, contohnya dietnya dia sering makan makanan yang mengandung kaya purin, atau sering minum alkohol. Faktor genetik juga bisa, atau dengan obat-obatan yang tadi, contohnya seperti diuretik, atau juga dengan gangguan penyakit-penyakit kardiovaskular renal, penyakit-penyakit ginjal dan jantung, ini dapat menyebabkan resiko peningkatan kadar asam urat. Sehingga ketika terjadi peningkatan kadar asam urat, di sini katakan bahwa kadarnya lebih dari 6,8, dan ini dapat selain kadar yang tinggi ini, ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko terjadi pembentukan kristalisasi dari asam urat yang menyebabkan tadi disebut dengan MSU atau monosodium urat. Di mana di sini contohnya adalah seperti tadi temperatur, suhu yang dingin itu bisa dapat menyebabkan risiko kristalisasi asam urat, pH yang rendah, terus juga ada dehidrasi. Jadi keadaan kita dehidrasi dapat menyebabkan cairan sendi kita juga kurang, juga resikonya akan menyebabkan kristalisasi. Dan juga ini adalah sebenarnya komponen-komponen dari sendi itu sendiri juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kristalisasi dari asam urat. Dan setelah terjadinya kristalisasi itu, biasanya nanti setelah ada faktor pemicu itu yang tadi ya, yang semua peningkatan asam urat meningkat atau menurun mendadak, ada trauma atau ada sakit akut atau ada dehidrasi yang cepat, dan semua itu dapat memicu atau men-trigger terjadinya serangan asam urat. Dan kalau serangan asam urat ini berlangsung terus-menerus, sering tanpa diobati dengan baik, dia akan menyebabkan gout kronis. Ya, ini akhirnya terbentuk batu ginjal atau tofus yang di daerah-daerah sendi, kerusakan dari sendi. Dan pasien-pasien dengan gangguan penyakit gout ini juga memang resikonya selain itu juga dia dapat meningkatkan asam uratnya lagi. Jadi mereka memang udah jadi siklus death cycle ya. Jadi semakin seseorang terkena penyakit gout, resiko dia makin tinggi, asam uratnya juga makin lebih tinggi. Dan selanjutnya adalah bagaimana tata laksana dari pengobatan dari asam urat ini. Untuk serangan asam urat yang akut, memang idealnya yang pertama kita lakukan adalah memberikan obat-obat anti radang, antiinflamasi. Memang yang dianjurkan bila onsetnya masih cepat, di sini dikatakan kurang dari 12 jam, ada sebuah obat yang kita sebut dengan colchicine. Ini biasa dijualnya dalam bentuk merek Recolvar kalau nggak salah. Colchicine ini bisa kita berikan dalam keadaan akut, biasanya kita berikan 1 mg, baru setelah 1 jam kemudian kalau masih sakit bisa kita kasih lagi, baru biasanya kita lanjutkan 0,5 mg tiap 12 jam atau tiap 24 jam. Obat lain yang bisa kita kasih adalah dengan obat OAINS. OAINS itu adalah obat anti nyeri non-steroid. Ini yang biasa mungkin kita sering dengar ya, ini seperti ibuprofen, obat-obat anti radang, naproxen, dexketoprofen, jadi obat-obat anti nyeri yang memang sering di pasaran banyak sekali, itu bisa juga kita gunakan. Selanjutnya adalah obat steroid atau kortikosteroid oral maupun injeksi. Ini bisa kita berikan. Namun kita perlu hati-hati dalam penggunaan obat-obat anti nyeri yang non-steroidal, yang OAINS ataupun kortikosteroid, di mana mereka memiliki juga efek-efek terutama pada orang-orang yang sudah pernah luka di daerah lambung atau riwayat MAH yang lama. Ini resikonya pun akan lebih berbahaya jika kita menggunakan obat-obat ini dalam jangka yang lama. Jadi kita harus lihat tiap-tiap pasien mungkin obatnya kita akan gunakan yang berbeda-beda. Di sini dikatakan juga tidak dianjurkan obat penurun asam urat. Jadi ketika ada serangan asam urat akut, kita tidak menganjurkan untuk minum allopurinol. Karena yang tadi itu alasan yang tadi, kalau kita minum allopurinol, asam urat turun, itu malah bikin
mencetuskan jadi serangan asam urat. Kecuali kalau memang selama ini, kecuali allopurinol tetap bisa kita berikan kalau memang dia sudah rutin minum allopurinol. Jadi contohnya dia sudah memang ada riwayat asam urat, ada serangan asam urat akut, terus dia lagi minum rutin allopurinol misalnya 3 kali 100 mg. Terus sekarang dia datang dengan serangan asam urat akut lagi. Nah, obat allopurinolnya tidak kita hentikan, tapi bisa kita lanjutkan. Jadi kita tidak menganjurkan kalau memang sebelumnya dia tidak minum obat penurun asam urat atau tidak minum rutin. Di situ kita tidak menganjurkan untuk minum obat penurun asam urat tadi. Jadi kita lebih memberikan obat antiinflamasi yang di atas. Dan kita juga harus evaluasi juga komorbidnya, contohnya pasien yang datang serangan asam urat, terus dia juga ada hipertensi dan dia menggunakan obat diuretik, contohnya seperti tiazid atau loop diuretik. Kita anjurkan mungkin kita harus ganti obat antihipertensinya, kita gunakan golongan yang lain. Dan di sini kita anjurkan juga mulai terapi kolesterol seperti statin atau fenofibrat, di mana fenofibrat ini memiliki efek untuk menurunkan asam urat juga, selain untuk kolesterol. Jadi di sini kita mengobatinya secara menyeluruh ya, secara holistik. Dan untuk tata laksana untuk fase interkritikal ini adalah fase di mana tidak adanya serangan ya di antara serangan asam urat. Atau misalnya dia sudah ada gout kronis, dia sudah ada batu ginjal atau sudah ada tofus tadi ya, sudah ada pengapuran di sendi-sendi tadi. Yang kita anjurkan memang adalah menggunakan terapi penurun asam urat. Di sini adalah golongan xanthine oxidase inhibitor, contohnya allopurinol atau febusoxstat. Dosisnya kita berikan bertahap, dari dosis paling rendah dulu kita bertahap, pelan-pelan naik ke atas, atau juga ada golongan lain uricosuric, ini adalah mencegah reabsorpsi dari asam urat dengan probenecid. Namun yang paling sering kita gunakan, menggunakan obat penurun asam urat, kita juga harus menggunakan terapi profilaksis, yaitu terapi untuk mencegah terjadinya serangan asam urat. Jadi biasanya kita kombinasikan, contohnya allopurinol, kita kombinasikan dengan colchicine. Atau bisa juga kita kombinasikan dengan obat anti nyeri yang non-steroidal yang tadi, contohnya seperti ibuprofen dengan dosis yang rendah. Atau kita juga bisa memberikan steroid juga dengan dosis yang rendah. Jadi bersamaan. Dan biasanya kita berikan dalam jangka waktu yang mungkin cukup agak panjang, bisa 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Dengan target adalah untuk menurunkan asam urat kurang dari 5 atau kurang dari 6. Kalau memang dia sudah asam urat kronis, sudah ada tofus, batu ginjal, targetnya adalah kurang dari 5. Seperti ini. Jadi kita nurunkan ini, 2 obat ini kita kombinasikan sampai target asam urat kita tercapai. Dan yang ini adalah yang salah satu yang paling penting adalah dengan perubahan gaya hidup, di mana kita ketahui bahwa peningkatan asam urat ini justru memang karena penggunaan faktor-faktor resiko overweight atau makanan-makanan kaya purin yang memang disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Jadi makanya penting sekali adalah untuk merubah gaya hidup. Yang pertama adalah pasien-pasien overweight atau yang obesitas adalah dia harus memodifikasi pola makan agar dapat memiliki berat badan ideal. Nah, memang berat badan ideal untuk orang Asia dan untuk orang Eropa atau Kaukasia itu berbeda. Mungkin kita ketahui bahwa, mungkin kita pernah dengar dengan indeks massa tubuh. Ada yang mengatakan bahwa indeks massa tubuh normal itu dari 19 sampai 25. Namun untuk Asia itu ternyata lebih rendah lagi. Kita harus 19 sampai 23,9. Jadi memang ada kita sebagai orang Asia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler, makanya mungkin kita harus lebih menjaga berat badan kita. Yang selanjutnya adalah hindari makanan yang kaya purin, seperti terutama daging merah dan tinggi protein, kaldu, seperti liver, ginjal, atau makanan kerang, seafood, ekstrak ragi, dengan juga minuman yang tinggi purin seperti alkohol dalam bentuk bir dan fortified wines. Selain itu juga yang perlu saya tambahkan adalah minuman-minuman yang mengandung fruktosa yang tinggi. Di mana saya lupa menaruh gambarnya bagaimana fruktosa ini sebenarnya dimetabolis juga dan dia memiliki produk akhir juga adalah asam urat. Jadi fruktosa itu seperti minuman-minuman seperti soft drink yang mengandung gula-gula yang tinggi. Jadi fruktosa yang tinggi itu memang itu dapat meningkatkan asam urat juga. Jadi kita harus menghindari juga minuman-minuman soda atau manis-manis ya. Selanjutnya adalah kita harus terhidrasi dengan baik.
Jadi memang salah satu efek tadi dari asam urat adalah kalau dehidrasi dia lebih mudah untuk menjadi terbentuknya monosodium urat yang pengkristalisasian dari asam urat tadi. Jadi kita harus cukup air minum ya, minum air yang cukup. Di sini dikatakan bahwa harus lebih dari 2 liter per hari. Namun pada pasien-pasien dengan sudah ada gangguan jantung memang harus berhati-hati karena ada batasan-batasan ya pada pasien dengan jantung kadang-kadang tidak dianjurkan untuk minum dalam jumlah yang berlebihan. Jadi memang harus diseimbangkan. Selanjutnya adalah latihan fisik harus dimasukkan dalam upaya penanganan pasien gout. Namun yang berlebihan juga tidak baik dan berisiko trauma wajib dihindari. Jadi latihan fisik yang dianjurkan adalah latihan sedang seperti jogging atau berenang lebih dianjurkan atau sepeda statis dalam kurang lebih tiap 2 hari minimal 20 menit sampai 30 menit. Itu dianjurkan latihan fisik yang dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan latihan fisik yang berlebihan. Dan selanjutnya adalah hentikan kebiasaan merokok karena memang resikonya juga lebih tinggi. Dan ini adalah makanan-makanan yang direkomendasikan atau diet rekomendasi untuk pasien yang dengan sudah ada penyakit gout. Yang dihindari memang yang utamanya adalah makanan tinggi purin seperti jeroan, hati, ginjal, organ-organ dalam bina hewan. Kenapa pada hati, ginjal, jeroan ini tinggi? Karena memang asam urat itu terutama paling banyak diproduksi di organ-organ tersebut. Jadi makanya kenapa jeroan, hati, ginjal itu sangat tinggi. Dan selanjutnya sirup jagung, soda. Nah ini adalah pemanis tinggi yaitu fruktosa yang tadi saya sudah sebutkan. Itu juga dapat menyebabkan peningkatan dari asam urat. Di sini konsumsi alkohol juga sebaiknya dihindari. Dan diet yang dikurangi, contohnya seperti daging sapi, domba. Di sini makanan laut juga sebaiknya dikurangi seperti sarden, kerang, udang ya dihindari. Dan juga jus buah manis, gula dapur, garam dapur, minuman beralkohol ini sebaiknya dihindari ya. Dan memang yang dianjurkan adalah produk-produk susu yang tanpa lemak, rendah lemak, sayur-sayuran. Dan bagaimana dengan jagung? Memang kadang-kadang kacang-kacangan itu memang memiliki kadar purin yang cukup tinggi juga. Memang sebenarnya dia tidak lebih baik dihindari yang makanan seperti tadi ya, organ-organ tadi dibandingkan dengan kacang-kacangan. Namun memang banyak orang juga yang memang dengan makan makanan kacang-kacangan dia men-trigger juga asam urat. Jadi kalau memang sudah seperti itu ya sebaiknya dihindari juga. Dan di sini ada sebuah studi yang sangat baik juga bagaimana diet kayak mereka membanding-bandingkan semua makanan yang mengandung kaya purin ya. Di sini dari daging-daging merah, dari kacang-kacangan, dari seafood, dari produk-produk ternak, mereka menunjukkan bahwa peningkatan asam urat itu memang tinggi ya. Namun dengan sayur-sayuran, karena banyak juga menganggap bahwa sayur-sayuran yang kaya purin pun harus dihindari. Namun di studi ini menunjukkan bahwa sayur-sayuran yang memang ternyata mengandung purin yang tinggi, itu tidak menyebabkan peningkatan dari asam urat itu sendiri. Jadi sebenarnya masih aman kita mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi memang protein sayuran itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan protein-protein hewan, di mana protein sayuran ini tidak menyebabkan peningkatan dari kadar asam urat dibandingkan dengan produk-produk protein hewani. Jadi memang dianjurkan kembali lebih banyak kita menggunakan sumber-sumber dari sayur-sayuran. Jadi terima kasih, kurang lebih seperti itu. Mungkin waktu sisanya bisa kita diskusikan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Dr. Richard Trisno ya. Dan saatnya sekarang adalah ruang tanya jawab. Ruang tanya jawab, di kolom chat baru ada 1 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang hadir. Jika ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan boleh juga bertanya secara langsung ya dengan klik raise hand. Di sini sudah ada Bryce ya yang raise hand ya untuk bertanya. Oke. Nah, ini Dok, pertanyaan yang pertama dari Ibu Ina. Selamat sore Dok, mau tanya, sayuran yang bisa dikonsumsi oleh penderita asam dan yang tidak bisa dikonsumsi apa aja nih Dok? Oke, baik, terima kasih.
penderita asam urat mungkin maksudnya ya. Iya. Memang dari yang tadi sudah saya sampaikan juga tadi, memang sebenarnya sayuran-sayuran itu masih sangat aman untuk kita konsumsi ya. Namun memang tidak melepas juga, memang kadang-kadang ada beberapa orang juga dengan serangan asam urat yang sudah cukup berat. Memang saya juga pernah ada orang pasien yang memang dia konsumsi beberapa jenis sayuran pun itu dapat mencetuskan serangan asam urat. Nah, memang kalau memang sudah seperti itu ya sebaiknya tidak dikonsumsi lagi produk sayuran tersebut. Namun secara umum produk sayuran itu masih jauh lebih aman dibandingkan dengan produk-produk hewani seperti daging merah, jeroan, liver, ginjal, atau produk-produk protein hewani ya tadi ya. Jadi sebenarnya sih masih aman untuk mengkonsumsi sayur-sayuran. Terima kasih. Jadi seperti sayuran kangkung, bayam, Ya. katanya itu justru memicu asam urat. Iya. Ya, memang ada mengatakan seperti itu ya. Memang ada beberapa jenis sayur-sayuran yang memang tinggi ya kadar purinnya ya. Tapi memang dari tadi, makanya saya tunjukkan juga tadi studi yang terakhir itu, sayur-sayuran yang mengandung asam urat yang tinggi itu malah tidak menyebabkan peningkatan dari kadar asam urat. Jadi sebenarnya aman untuk kita konsumsi. Namun memang kalau kita search di internet mungkin ini sayur-sayur ini meningkatkan asam urat. Tapi kalau kita konsumsi ternyata sih aman-aman aja, karena walaupun dia kaya akan purin, namun secara ke tubuh kita tidak meningkatkan asam urat yang berlebihan. Namun yaitu saya bilang ada beberapa pasien yang memang yang sudah asam uratnya memang sudah cukup berat, bahkan beberapa jenis sayuran pun dia akan mencetuskan serangan asam urat, ya memang sebaiknya dihindari produk-produk sayuran tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada yang resen ya, Bryce Yunis. Ya. Terima kasih kesempatan. Saya mau share sekalian apa ini betul atau tidak, bertanya. Silakan. Pengalaman saya juga beberapa 2 tahun lalu, saya juga memang sering kena asam urat. Dia cuma kena di ibu jari kaki kiri atau kanan. Nah, setelah saya pindah di SLA Tumpasok kawan-kawan, nah di kampus kan saya mulai coba jalan gitu, jalan. Saya putar di lapangan bola kaki dengan GPS itu sekitar 1 jam. Itu cuma 3 kali seminggu. Lalu saya makannya sudah orang Manado bilang so bagolojo. So makan kacang, makan ayam, daging, aja sembarang. Tapi kalau saya rajin olahraga, nggak muncul itu, Dok. Tapi kalau saya sudah 2 minggu atau 3 minggu nggak pernah exercise, jalan olahraga, ini boleh salah sedikit makan, langsung radang gitu, langsung sakit, asam urat naik. Apa betul begitu? Atau tapi saya bilang, kalau saya sudah tahu, lebih baik janganlah, ya, jangan. Yang rajin jalan barangkali akan terhindar. Bagaimana, Dok, itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bryce ya. Ya, memang bagus sekali. Memang mengapa makanya perubahan pola hidup, gaya hidup itu sangat penting sekali, dan itu merupakan bagian dari tata laksana pengobatan dari asam urat ini sendiri. Karena memang pengobatan asam urat ini tidak bisa berdiri sendiri ya, dalam artian hanya obat saja atau hanya makanan saja, dan memang sebaiknya kita harus menggunakan semua mode dari pengobatan untuk asam urat ini. Nah, memang olahraga itu memang sangat baik sekali ya, di mana tadi adalah gerakan badan yang kurang, aktivitas fisik yang kurang, itu dapat meningkatkan risiko memang peningkatan asam urat dan bahkan serangan dari asam urat itu sendiri. Dan memang dengan olahraga yang reguler, dan memang idealnya sih asam urat kita terkontrol ya, kalau bisa tadi adalah asam uratnya kurang dari 6 atau kurang dari 5. Karena dengan asam urat kita sudah kurang dari 6 atau kurang dari 5, itu akan jauh lebih aman untuk mencegah terjadinya serangan asam urat lebih lanjut. Dan memang tetap kita harus ada olahraganya, turunkan berat badan, dan jadi semuanya itu memang harus kita jalankan berbarengan.
Seperti itu. Jadi memang penting sekali, dan olahraga juga merupakan satu modalitas untuk pengobatan dari asam urat ini sendiri. Namun bukan olahraga yang ekstrim tadi ya. Jadi jangan olahraga yang benar-benar sampai kecapean sekali yang menyebabkan dehidrasi, karena itu justru malah men-trigger dari serangan asam urat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini mungkin sudah menjawab dari pertanyaan saudara Binsar M ya, Binsar M. Ya, dia bertanya, selamat sore dokter, apakah olahraga bisa membantu menurunkan kadar asam urat? Jadi sudah menjawab ya Pak Binsar ya. Begitu ya dok ya? Iya betul. Ya, betul ya. Oke. Nah kita lanjutkan kepada Ibu Elvina. Tanya dok, seringkali bingung. Apa ya DRG ini? Apa yang bisa dan tidak bisa dimakan oleh penderita asam urat oleh dokter ahli gizi? Jadi jenis sayur, kacang-kacangan yang tidak boleh dimakan apa aja? Tadi sudah dibahas sebetulnya ya dok ya, boleh dijawab. Iya. Ya, oke. Memang banyak sekali kayak bahan, semua produk makanan biasanya memang mengandung asam urat ya, purin, kadar purin, kadar purin yang tinggi, di mana purin yang tinggi itu dapat dimetabolisasi menjadi asam urat, dan itu yang kita khawatirkan. Dan memang dengan sayur-sayuran, memang walaupun dia kadar purinnya tinggi, memang dari studinya itu tidak meningkatkan hiperurisemia. Namun ya memang tadi terlepas bahwa banyak juga yang masih, terutama pada yang udah asam uratnya sudah kronis ya, udah gout kronis. Justru memang makin banyak yang ini. Jadi anjurannya mungkin saat ini mungkin nggak perlu untuk sayur-sayuran, saya rasa masih boleh dikonsumsi asalkan tidak men-trigger atau mencetuskan asam urat itu sendiri. Jadi nggak perlu takut-takut sih. Tapi yang mungkin yang dihindari adalah yang memang seperti protein hewani, ya tadi daging merah, jeroan, liver, ginjal, itu yang sebaiknya dihindari. Minuman-minuman soda, soft drinks, itu sebaiknya dihindari juga. Jadi kalau sayur-sayuran sih masih aman. Masih aman ya. Oke, baik. Terima kasih, semoga menjawab. Ini Bapak Feris Bena, raise hand dan juga ada pertanyaannya di sini. Bagaimana Pak, mau bertanya langsung atau mau saya bacakan pertanyaannya? Silakan Pak Feris Bena. Boleh di-unmute. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat sore Ibu Peggy dan dokter. Ini ingin bertanya, kalau kadar asam urat sudah lebih dari 15, kira-kira penanganan yang tepat seperti apa yang perlu dilakukan sehingga tidak meningkat lebih daripada itu lagi? Terima kasih. Oke. Baik, boleh bertanya kembali nih Pak Feris, apakah sudah pernah ada serangan asam urat atau batu ginjal atau sakit jantung? Serangan dok, berapa serangan hari asam ini? Urat, ya? Ya, sempat 2 hari tidak bisa jalan. Oke, baik. Sampai hari ini masih ada gejala-gejala sedikit, kalau salah gerak di bagian kaki bawah pasti dia sakit. Baik, oke. Terima kasih Pak Feris atas pertanyaannya. Jadi memang kembali lagi, sebenarnya kalau asam urat tanpa gejala, hiperurisemia tanpa gejala, biasanya kita tidak memberikan terapi khusus ya, penurun asam urat tidak. Tapi kecuali memang misalnya sudah ada serangan asam urat, atau memang sudah ada tadi pengapuran tofus, atau sudah ada batu ginjal, berapapun asam uratnya memang kita anjurkan untuk kita turunkan, mau itu 8 atau itu 15, itu kita anjurkan turunkan asam uratnya mencapai target yang tadi kurang dari 6 atau kurang dari 5. Jadi kalau pada Pak Feris memang sudah ada serangan asam urat, kita anjurkan memang untuk turunkan. Tapi memang kalau saat ini dia lagi serangan asam urat, memang kita tidak anjurkan untuk menggunakan penurun asam urat ya. Contohnya seperti allopurinol. Biasanya kita akan mulai allopurinol itu misalnya kalau sudah reda asam urat kurang lebih 2 minggu, baru kita bisa mulai obat penurun asam urat. Kecuali misalnya Pak Feris memang sudah rutin minum allopurinol, ya masih boleh dilanjutkan. Tapi untuk serangan akut ini biasanya kita berikan obat antiinflamasi tadi, seperti ada colchicine atau obat antisteroid, non-steroidal inflamatori, atau juga obat steroid. Jadi kalau memang ada keluhan, biasanya kita kasih obat antiinflamasi. Dan untuk mencapai, kalau sudah angka setinggi 15, memang itu sudah cukup tinggi sekali. Anjurannya adalah nanti kalau memang sudah reda serangan asam uratnya, minimal 2 minggu, kita anjurkan untuk mulai minum terapi obat
penurunan asam urat, contohnya allopurinol, dan biasanya kita akan kombinasikan dengan obat anti radang tadi seperti colchicine atau OAINS atau steroid dosis rendah, biar tidak terjadi serangan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Feris. Iya. Oke, semoga menjawab ya Pak Feris, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Liana Uy. Selamat sore dokter, kadar asam urat tinggi apakah dapat menyebabkan jari-jari kaki panas seperti ditusuk-tusuk jarum? Terima kasih dokter. Terapi allopurinol 300 mg sehari sekali dokter. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kita harus bedakan dulu apakah ini serangan asam urat akut atau tidak, karena serangan asam urat itu sangat khas sekali. Biasanya dia akan bengkak, dia akan kemerahan, dan dia dipegang sakit sekali. Saya kurang tahu apakah ditusuk jarum itu hanya sakit sedikit saja atau memang sakit sekali, karena memang kalau asam urat ini biasanya dari pengalaman yang sudah pasien-pasien yang serangan asam urat itu sakitnya luar biasa sekali ya, sakit banget. Dan makanya kenapa gambar-gambar karikatur biasanya gambarin bagaimana seperti setan lagi nusuk jarum ke kakinya, itu benar-benar sakit banget, itu sakit banget. Jadi kita harus pastikan dulu sih sebenarnya untuk Ibu Liana ya, kalau memang apakah ini nyeri kakinya itu karena penyebab dari nyeri kaki dan panas, dan itu kadang-kadang bukan hanya asam urat juga. Jadi kita harus pastikan apakah ini memang benar-benar karena asam urat atau tidak. Kalau memang dia nyeri kaki, memang allopurinol belum kita anjurkan karena asam urat ya. Kalau serangan akut, biasanya nanti kita anjurkan bila nyerinya sudah hilang. Untuk dosisnya memang kalau benar-benar nanti memang asam urat terus sudah reda nyerinya, memang kita anjurkan biasanya kita mulai dari dosis yang paling rendah, biasanya 100 mg sekali sehari, naik jadi 200 mg, 300 mg, maksimum allopurinol bisa kita kasih sampai 900 mg per hari, kecuali kalau udah sakit ginjal, biasanya dosisnya kita kurangi. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih. Semoga menjawab ya Bu Liana. Dan selanjutnya saya akan panggilkan Ibu Sonia Tenoh yang raise hand. Silakan Ibu. Ibu Sonia boleh di-unmute, silakan. Halo, selamat sore dokter. Saya mau tanya, Selamat sore. asam urat saya itu waktu bulan Juli periksa itu 7,1. Tapi memang saya tidak ada keluhan sakit di jari-jari atau apa. Cuma jari tangan memang terasa kaku gitu aja, tapi nggak sampai sakit. Nah, terus saya ini nggak bisa minum silorik. Soalnya saya sudah bertahun-tahun lalu juga saya kalau minum silorik, tertimbul alergi. Alerginya itu cuma gatal di beberapa tempat seperti di lengan dan jari serta di leher. Itu jadi merah, terus gatal. Terus nanti kalau sudah enggak gatal, sudah berapa hari saya sudah berhenti obatnya, nanti mulai kayak kehitam-hitaman gitu. Nanti lama baru hilang. Jadi saya nggak berani minum itu. Nah, kira-kira obat apa lagi dok selain silorik? Ya, silakan dok. Baik, terima kasih Ibu Sonia. Memang silorik memang salah satu side effect-nya adalah memang bikin alergi ya. Namun pada kasus ibu di mana misalnya asam uratnya hanya 7,1 dan memang tidak ada tidak ada riwayat serangan asam urat akut ataupun batu ginjal, mungkin saya sih tidak menganjurkan untuk ibu minum allopurinol ya. Karena memang tingginya pun nggak terlalu tinggi-tinggi sekali sih, masih 7,1. Jadi ini termasuk hiperurisemia asimptomatik atau tanpa gejala. Jadi sebenarnya tidak terlalu dianjurkan untuk minum silorik atau allopurinol. Karena efeknya pun tidak terlalu efektif dan juga yaitu resiko ke efek sampingnya. Jadi anjurannya malah lebih baik ke gaya hidup tadi ya, olahraga, terus mungkin kurangi makanan-makanan yang mengandung kayak purin tadi, dan juga minum air yang cukup. Jadi itu sangat membantu ya untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk minum obat penurun asam urat tanpa gejala, apalagi mungkin asam uratnya pun tidak terlalu tinggi. Semoga itu menjawab. Terima kasih. Iya, semoga menjawab ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Juan Suito. Selamat sore dok, mau tanya asam urat saya nilainya 8,2. Saya sudah minum obat allopurinol. Yang saya tanyakan kira-kira berapa lama saya minum obat allopurinol tersebut untuk dapat menurunkan nilai normal asam urat saya.
Oke, baik. Terima kasih. Kembali lagi ya, mungkin kita harus cari tahu dulu apakah memang ada gejala asam urat, atau ada batu ginjal, atau memang ada faktor risiko lain, contohnya ada riwayat sakit jantung. Karena hanya hal-hal tersebut yang bisa mengindikasikan kita untuk minum allopurinol atau tidak. Dengan asam urat 8,2 misalnya tanpa ginjal, tanpa pernah serangan asam urat, tanpa ada riwayat batu ginjal, tanpa ada gangguan jantung, sebenarnya 8,2 kita tidak perlu minum allopurinol, lebih ke faktor gaya hidup tadi saja ya. Karena walaupun memang 8,2 diturunkan tidak terlalu efektif juga sebenarnya, maksudnya tidak ada efek yang baik juga yang bisa kita harapkan. Justru memang efek sampingnya yang kita coba hindari pada penggunaan obat tersebut. Jadi sebenarnya tidak terlalu dianjurkan juga sih untuk minum allopurinol kecuali tanpa indikasi-indikasi tersebut yang saya sudah sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak W.L. Tobing. Apakah karena pikiran bisa memicu naiknya asam urat? Nah ini, bisa nggak tuh pikiran memicu naiknya asam urat? Bukan baik, terima kasih ya. Ya, memang saya belum baca juga apakah stres juga dapat menyebabkan resiko meningkatnya asam urat ya. Memang yang selama ini dikatakan adalah memang dari peningkatan asam urat itu lebih karena faktor-faktor yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena stres juga dapat memicu misalnya penyakit lain seperti jantung atau bahkan obesitas, di mana hal-hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko asam urat. Jadi secara tidak langsung mungkin ada efeknya juga ke asam urat, tapi mungkin tidak secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Iya, mungkin dengan adanya pikiran agak stres dan akhirnya makan aja. Sebetulnya penyebabnya makanan ya, tapi karena dalam keadaan stres, jadi berpikir mungkin stres. Mungkin gitu ya dok ya? Bisa juga. Bisa ya? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Winnie Revelin Pesik. Mau tanya dok, yang sudah pernah kena serangan asam urat tanpa gejala, apa benar bisa tetap makan ikan laut setelah sembuh dan menghindari makanan kacang-kacangan seperti kedelai? Oke, jadi ini maksudnya yang sudah pernah kena serangan asam urat ya? Ya, memang kita memang ada beberapa jenis ikan sih memang yang memang tinggi sekali kadar purinnya. Contohnya adalah ikan anchovy atau kayak seperti mungkin kayak teri-terian juga ya. Itu memang kadar asam uratnya tinggi sekali. Nah, memang kalau untuk produk ikan yang lain mungkin masih bisa kita coba ya, tapi mungkin kayak jenis-jenis seperti teri itu memang akan jauh lebih tinggi resikonya untuk meningkatkan asam urat. Jadi dari saya sih kalau memang dia sudah karena tadi dia ada fase interkritikal tadi ya, di mana misalnya kalau seseorang pernah serangan asam urat, ada episode di mana dia sembuh total dalam artian nggak ada keluhan. Namun dengan misalnya kita makan makanan yang kadar asam uratnya tinggi, yaitu bisa men-trigger lagi atau menjatuhkan lagi. Namun secara umum ikan yang lain sih sebenarnya masih boleh dicoba ya. Tapi memang yang diutamakan dihindari seperti yaitu tadi sarden, seperti teri-terian, itu yang sebaiknya kalau bisa dihindari atau dikurangi mungkin. Ikan asin kurang juga lebih ya? Seperti ya. Oke, jadi itu yang dihindari ya. Nah dok, sehubungan dengan tadi dokter bilang ada juga yang tanpa gejala ya, asam uratnya dia tinggi tanpa gejala, tanpa rasa sakit, itu taunya dari mana kalau kita asam urat? Kan nggak ada gejala, nggak ada rasa sakit, dari laboratorium ya dok? Ya, jadi memang biasanya orang pasien-pasien yang tanpa gejala itu kita temui misalnya contohnya lagi check up, medical check up biasanya, atau misalnya kita ada datang dengan hipertensi atau gangguan jantung atau yang lain, biasanya kita akan cek faktor risiko lain, salah satunya adalah asam urat. Jadi situ bisa kita lihat kalau memang dia ada sakit jantung, terus asam uratnya cukup tinggi, yang tadi dari guideline-nya kalau memang lebih dari 9 atau 8, itu kita anjurkan memang untuk menurunkan kadar asam uratnya. Jadi biasanya kita temui karena penyakit yang lain atau karena hanya medical check-up. Seperti itu. Berarti nggak apa-apa dong ya, karena dia nggak sakit, nggak ada gejala, berarti asam uratnya nggak mengganggu ya? Sebenarnya tidak, cuman memang asam urat ini sendiri adalah faktor risiko dari penyakit lain seperti hipertensi, kardiovaskular yang lain. Jadi sebenarnya setelah kita lihat asam uratnya tinggi, ini yang perlu kita hati-hati adalah kita harus jaga pola makan kita. Jadi benar-benar kita harus diet, terus kembali ke perubahan gaya hidup, untuk olahraga, menurunkan
berat badan, dan lain sebagainya. Jadi secara umum sih, sebenarnya asam urat ini hanya bilang, wah kita kemungkinan resiko ke kardiovaskular kita akan semakin lebih tinggi kalau memang asam urat kita lebih tinggi. Jadi kurang lebih asam seperti urat itu. ini bisa juga ke diabetes ya? Lebih khususnya lebih ke hipertensi dan juga kardiovaskular ya yang lainnya. Jadi biasanya pasien diabetes kita akan harus nilai juga risiko kardiovaskularnya. Biasanya kita nilai dengan salah satunya adalah dengan asam uratnya juga. Jadi kalau memang sudah ada peningkatan asam urat, diabetes, jadi resiko dia penyakit jantung kardiovaskular pun akan jauh lebih tinggi. Jadi disitulah mungkin kita lebih aware dan mulai lebih merubah gaya hidup kita dengan adanya hal-hal tersebut. Baik, terima kasih. Di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan, kemudian tidak ada yang resen. Jadi waktu juga sudah habis untuk sesi yang pertama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Richard Trisno. Dok, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan dengarkan 10 menit aja untuk motivasi rohani ya. Setelah itu kita akan panggil dokter, karena di sini ada Dr. Joyce Malo, mungkin bisa memberikan apresiasi kepada narasumber kita ya, Dr. Joyce ya. Dan saatnya saya akan berikan kesempatan untuk sesi kedua kepada Bapak Joko Santoso untuk memberikan motivasi rohani. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Bu Peggy, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga suara saya boleh terdengar dengan baik. Sangat jelas. Terima kasih. Baik, saya memberi judul atau pilihan pada motivasi sore ini. Saya memilih judul pilihan. Kita sering melakukan pilihan. Setiap saat, setiap detik, kita membuat pilihan. Pertanyaannya, apa yang Anda pilih? Kita sudah dengar Dr. Dev Trisno sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Hidup sehat, bebas dari gout dan asam urat. Nah, ternyata pilihan kita ini sangat mempengaruhi kesehatan kita. Baik ketika kita memilih pikiran positif atau negatif. Apa yang Anda dan saya pilih? Perasaan positif atau perasaan negatif? Perkataan positif atau perkataan negatif? Kehidupan yang positif atau kehidupan yang negatif? Nah, ini yang tadi dibahas. Makanan atau minuman yang sehat atau yang tidak sehat ternyata sangat mempengaruhi kepada kesehatan kita. Nah, di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa artinya? Di sini ada kata apa yang baik. Berarti kita harus memilih apa? Apa yang baik. Yang berkenan kepada siapa? Berkenan kepada manusiakah? Kita harus memilih apa yang berkenan kepada Tuhan Allah yang sempurna sesuai dengan kehendak. Nah, di dalam cerita Alkitab, di dalam Daniel 1 ayat 3-8 dan 17-20, ketika raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Kemudian raja menyiapkan makanan-makanan yang enak setiap hari untuk disantap oleh anak-anak muda ini. Juga minuman-minuman anggur yang luar biasa. Tadi dokter sampaikan, makanan dan minuman beralkohol sangat berpengaruh terhadap apa? Asam urat. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Nah, kemudian Daniel ketika dihadapkan kepada makanan-makanan yang luar biasa,
di dalam istana raja itu, Daniel memilih atau berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi makanan apa dong yang Daniel minta? Berarti makanan yang bukan seperti makanan yang tadi yang sudah dibahas oleh Dr. Dave tadi. Nah, keempat orang muda ini ketika mereka memilih makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, apa yang mereka peroleh? Anak muda ini, keempat anak muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian 4 orang ini dibawa menghadap. Nah, raja bercakap-cakap dengan mereka berempat ini dan didapati bahwa tidak ada yang setara dengan Daniel, Hananya, Mesael, dan Asaria. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa apa? Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Apa artinya? Betapa berkuasanya kuasa memilih terhadap pilihan makanan dan minuman terhadap kecerdasan. Betapa luar biasanya ketika mereka memiliki untuk hidup sehat dengan memilih makanan sehat dan minuman sehat, sungguh luar biasa kecerdasan daripada keempat orang itu. Sekarang kita tiba pada kesimpulan. Apa yang Anda pilih tentang makanan dan minuman yang Anda makan supaya tetap sehat? Dr. Dave sudah menyampaikan begitu luar biasa apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh dimakan atau dikurangi supaya memiliki kesehatan atau terhindar dari sakit asam urat atau gout. Sekedar kesaksian, kebetulan di Zoom ini ada hadir seorang pasien yang saya tidak perlu sebut namanya. Saya ditelepon suatu malam oleh istri tercinta dari pasien ini bahwa tolong cari kamar HCU untuk Bapak karena sakit. Kemudian saya tidak tahu sakitnya apa, tapi butuh HCU. Tapi mintanya kalau bisa VIP. Kemudian datang di IGD, saya datang dengan percaya diri menyampaikan perkataan positif untuk Bapak yang terkasih ini memiliki pikiran perasaan positif. Apa yang terjadi saudaraku? Bapak yang tadinya agak sudah mulai pucat mukanya, tidak semangat, tidak mau makan, tidak bisa makan. Setelah bertemu dengan kami di IGD, tidak masuk ICU, HCU, tapi masuk di ruangan biasa. Akhirnya Bapak ini yang tadinya pucat, mulai mukanya memerah. Karena apa? Pikiran positif, perkataan positif yang saya berikan dan Bapak ini mau menerima hal itu dan perubahan luar biasa. Dan ketika disuapi oleh istrinya untuk makan, Bapak ini mau makan. Lihat saudaraku, ketika kita memilih pikiran positif, perasaan positif, perkataan positif, ini mengubah kesehatan yang harus masuk HCU, akhirnya masuk ruangan biasa dan pulang dengan sehat. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya saudaraku yang sehat, Rumah Sakit Advent Bandung memilih untuk menyediakan makanan sehat, bukan makanan daging-dagingan seperti yang disampaikan, karena itu ternyata bertentangan dengan kesehatan kita. Selamat memilih, mari kita berkomitmen. Saya hari ini, mulai detik ini, mau memilih pikiran, perasaan positif, perkataan positif, hidup sehat, makanan sehat, dan minuman sehat. Tuhan memberkati. Salam sehat. Amin. Terima kasih Pak Joko Santoso, luar biasa ya. Untuk sepanjang 6 hari ke depan, marilah kita berpikir positif, memiliki perasaan positif, makan makanan yang sehat ya. Dan kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Nah, untuk menutup acara kita, tolong Pak Joko untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami.
Terima kasih Tuhan sudah memberikan nafas hidup kesehatan buat kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kuasa untuk memilih. Memilih untuk berperasaan positif, berpikiran positif, berkehidupan positif, berperilaku positif, berkata-kata yang positif, memilih hidup sehat, memilih makanan yang sehat dan minuman yang sehat, supaya Tuhan kami boleh memiliki kesehatan yang prima. Bila mana kami sudah salah memilih, Tuhan boleh menolong kami agar mulai saat ini kami mau memilih hidup sehat, mau memilih makanan dan minuman yang sehat agar kami boleh hidup sejahtera, sehat, dan dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan acara ini. Biarlah kami boleh terhindar dari sakit gout dan juga asam urat. Dan Tuhan terus akan menolong kami untuk memilih hidup sehat. Dan komitmen kami adalah memilih hidup sehat. Terima kasih Tuhan sudah mengirim Dr. Dave untuk membagikan pelajaran yang luar biasa bagi kami. Memberkati hamba Tuhan ini, dan biarlah hamba Tuhan ini boleh terus menjadi berkat bagi semua masyarakat dimanapun saja berada. Terutama dalam pelayanan di Rumah Sakit Advent Bandung sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Demikian juga Ibu Peggy, Tuhan berkati. Dengarlah seru doa kami ini Tuhan, kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Dan saatnya saya akan panggil Dr. Dev Trisno untuk bergabung bersama-sama dengan kita karena ada Dr. Joyce Malau yang akan memberikan kata-kata bahagia kepada kedua narasumber. Silakan Dr. Joyce, Pak Joko, dan Dr. Dev Trisno. Nah, mana nih Dr. Joyce nih? Sepertinya sudah tidak ada. Sudah keluar? Ya. Oke, baiklah kalau begitu saya Peggy Skandarwar mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dev Trisno ya, dan juga Bapak Joko Santoso yang sudah menjadi narasumber pada sore hari ini dalam acara Anda Bertanya, Dokter Menjawab, program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, berkat, sukacita, damai sejahtera, dan kembali lagi Dr. Dev boleh memberikan pengetahuannya ya, dedikasinya, waktunya untuk acara Anda Bertanya Dokter Menjawab berikutnya ya Dok ya. Dan juga Pak Joko kiranya terus diberkati untuk terus mencari narasumber-narasumber yang baik untuk acara kita pada setiap Sabat sore ini ya Pak Joko ya. Dan juga Pak Joko tetap menjadi motivator, memberikan semangat bagi banyak orang sehingga banyak orang yang sehat dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang masih tinggal sampai saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami nantikan kehadirannya lagi pada minggu depan di jam yang sama, 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Nah, sebelum kita saling mengucapkan selamat minggu bekerja atau terima kasih kepada kedua narasumber, boleh yang lain dibuka dibuka videonya, kita akan foto bersama.